Saya Ya belakangan. jadi gini, kalau saya tahun lalu sebagaimana ceritakan sempat ke Al-Aqsa, bertemu dengan seorang penjaga Masjidil Aqsa dan menceritakan satu analogi yang mungkin bisa membuat kita mengerti ya. Baik. Kita punya anak misalnya 3. Kalau yang jomblo mungkin agak sulit membayangkan kalau anak ya. Punya punya adik 3 ya, Tiga. punya adik 3. Kemudian di tiga adik ini, adik-adik yang pertama sehat walafiat bersama kita. Adik yang kedua mungkin sakit tapi bersama kita di rumah. Tapi ada satu anak atau ada satu adik yang ketiga ini tidak bersama kita jauh, kemudian sedang dalam Sakit. keadaan sakit, diculik oleh orang lain. Dari tiga adik ini, adik pertama, adik kedua, adik ketiga, mana yang paling menyita pikiran kita, mana yang paling membuat kita tidak bisa tidur? Yang ketiga. Yang ketiga, ya, apakah itu buktinya kita tidak sayang sama adik pertama atau adik kedua? Ya, Tidak enggak kan? lah. Tidak, tapi keadaan, ya, karena keadaan. Masjidil Aqsa adalah adik yang ketiga tadi. Masjidil Aqsa ada berada jauh di sana, dalam keadaan sakit, dan terlebih dalam keadaan menjaga orang-orang yang di sekitar Masjidil Aqsa, menjaga wasiat Nabi Muhammad SAW. Kesucian kota Iya. Baitul Maqdis. Kalau saya jawab teman-teman yang biasa bertanya di Spirit of Aqsa, kita di Indonesia ini dalam keadaan sakit karena mungkin bencana alam atau karena kekurangan COVID, dan keadaan tersebut terjadi juga di Palestina. Orang saudara-saudara kita di Palestina, tapi mereka dalam keadaan sakit, menderita, bukan karena apa, bukan karena alam, tapi karena ingin menjaga Masjidil Aqsa. Mereka punya pilihan, Kang Asep. Rakyat Palestina punya pilihan untuk hijrah. Mereka bisa hijrah. Mereka bahkan ditawarkan oleh Zionis Israel, diberikan rumah di Eropa, diberikan pekerjaan yang mumpuni, asalkan mereka tinggalkan Masjidil Aqsa. Apakah itu mereka lakukan? Apakah itu mereka pilih? Tidak. Mereka memilih untuk tetap tinggal di Masjidil Aqsa, di dekat Masjidil Aqsa, untuk menjaga Masjidil Aqsa. Allah. Nah, kewajiban kita ini 1,7 miliar kaum muslimin di seluruh dunia ini, itu dibebankan kepada 400.000 orang yang ada di sekitar Al-Quds. 2 juta orang yang ada di Gaza. Ini 1,7 miliar. Kang Asep punya kewajiban menjaga Masjidil Aqsa tidak? Punya lah. Semua Itu orang kan ini semua punya tempat kewajiban, suci. tapi itu dibebankan kepada segelintir Saudara-saudara orang kita di yang ada sekitar di sana. Masjidil Aqsa. Apakah kita masih mau bilang ngapain kita mikir saudara-saudara kita yang ada di sana? Oke, baik. Apakah kita masih berhak mengatakan diri kita umat Nabi Muhammad kalau seperti Masya itu? Allah. Baik, saya cabut ungkapan tadi. Itu sebenarnya ungkapan yang sering saya dengar Ustaz itu kan. Iya, Jadi iya, kadang apa ya? Kita tuh mau bantu Palestina tapi ada aja yang nyinyir gitu Ustaz, Benar, ya. Nyinyirnya itu malah jauh-jauh peduli gitu, yang dekat aja nggak peduli. Padahal kita juga di Cinta Quran contohnya misalkan kan ada juga program zakat 100%, program kemudian Indonesia bisa baca Quran, program kemudian tadi menyelamatkan dari korban COVID dan sebagainya. Tapi tetap aja yang namanya orang yang nyinyir ya, gitu kan. Apapun yang dilakukan tetap kemudian menjadi bahan. Iya, dan biasanya Kang Asep, orang yang nyinyir ini justru juga di Indonesia nggak berbuat apa-apa. Biasanya sih Iya, begitu. biasanya seperti itu. Yang justru para azadits kami di Akal Islamic Center di Spirit of Aqsa mengatakan bahwa orang yang sudah peduli ke Aqsa itu pasti Lebih sudah peduli. peduli dengan orang yang di sekitarnya. Masya Allah, Dan biasanya yang nyinyir justru orang yang nggak berbuat peduli. apa-apa, justru Oke, sampai baik. terdekatnya seperti itu. Jadi, baik, Masya Allah luar biasa. Makasih Ustaz.